Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian rumus trigonometri sudut ganda, rumus perkalian sinus dan kosinus, serta rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut, yang pertama kita akan bahas rumus cos, di mana alfa plus minus beta. Untuk rumus pengurangan cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Kemudian untuk cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Ya. Kita lanjut untuk rumus sin alfa plus minus beta, di mana sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang sin beta dikali cos alfa. Lanjut untuk rumus sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Kita lanjut untuk rumus tan alfa plus minus beta, di mana untuk penjumlahan tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Kemudian untuk pengurangan rumus tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Kita lanjut pada contoh soal ya, agar kalian mudah memahami dalam penggunaan rumus dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri. Ya, tentukan nilai sin 15 derajat ya. Jadi untuk menentukan nilai dari sin 15 derajat kita gunakan rumus pengurangan sin. Ya, jadi sin 45 derajat dikurang 30 derajat adalah sin 15 derajat. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam penggunaan rumus sinus, yaitu rumusnya yaitu sin alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali cos beta. 45 derajat merupakan alfa dan 30 derajat misalkan beta. Jadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 30 derajat dikali cos 45 derajat. Ya, sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikali cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3 dikurang sin 30 derajat yaitu 1/2 ya, ini posisinya terbalik, dimasukkannya terbalik. Jadi sin 30 derajat itu 1/2, kemudian cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Jadi masing-masing dikalikan. Jadi 1/2 kali 1/2 yaitu 1/4. Akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6 dikurang. Jadi 1/2 kali 1/2 1/4. Akar 2 dikali 1 akar 2. Jadi karena penyebutnya sama yaitu 4, kita bisa tulis jadi 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2 ya. Kemudian kita lanjut di contoh soal yang kedua, yaitu tentukan nilai cos 165 derajat ya. Jadi sekarang menentukan nilai cos ya. Jadi untuk menentukan nilai cos kita menggunakan rumus jumlah kosinus, di mana untuk penjumlahan cos 120 derajat ditambah 45 derajat kan menghasilkan cos 165 derajat ya. Jadi tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan penjumlahan cos, di mana rumus penjumlahan cos yaitu cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Jadi cos per 120 yaitu negatif 1/2 ya. Karena berada di kuadran kedua ya, jadi negatif 1/2. Kemudian cos 45 yaitu 1/2 akar 2
dikurang sin 120 derajat yaitu 1/2 akar 3 dan sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Sama, tinggal kita kalikan sehingga negatif 1/2 dikali 1/2 akar 2 yaitu negatif 1/4 akar 2 dikurang 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 yaitu 1/4 akar 6. Sehingga cos 165 derajat sama dengan negatif akar 2 ditambah akar 6/4. Kita lanjut pada contoh yang ketiga, yaitu tentukan nilai tan 105 derajat. Kita gunakan rumus penjumlahan tan, yaitu tan 60 derajat ditambah 45 derajat merupakan penjumlahan dari tan 105 derajat. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus penjumlahan tan, yaitu tan alfa ditambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Ya, jadi alfanya 60 dan betanya 45 derajat. Jadi tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 kurang tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Tan 60 derajat yaitu akar 3, tan 45 derajat 1, kemudian satunya turun, tan 60 derajat akar 3, kemudian tan 45 derajat 1. Jadi akar 3 ditambah 1 per 1 dikurang akar 3 dikali akar 1. Sehingga menghasilkan akar 3 ditambah 1 per 1 kurang akar 3. Kemudian kita kalikan dengan suku sekawan. Sehingga 1 tambah akar 3 per 1 kurang akar 3 dikali dengan 1 ditambah akar 3 diper dengan 1 ditambah akar 3. Ya. Jadi persamaan ini dikali silang. Sehingga 1 dikali 1, 1. 1 dikali akar 3, dan akar 3 kali 1, 1, kemudian akar 3 kali akar 3 yaitu 3, sehingga menghasilkan 1 ditambah 3 tambah 2 akar 3. Ya, kemudian 1 kali 1, 1, 1 kali akar 3, kemudian negatif akar 3 kali 1, negatif akar 3, negatif akar 3 dikali positif akar 3, 3, sehingga sisa 1 kurang 3, 1 kurang 3 negatif 2. Ya, ini 1 tambah 3, 4, 4 ditambah 2 akar 3 per negatif 2. Selanjutnya 4 dibagi negatif 2, yaitu negatif 2, 2 akar 3 diper dengan negatif 2, yaitu sisa negatif 1 akar 3 atau akar 3, sehingga nilai dari tan 105 derajat yaitu negatif 2 dikurang akar 3. Kita lanjut pada contoh yang keempat. Diketahui sin A sama dengan 4/5 dan cos B sama dengan 12/13 dengan A dan B sudut lancip. Tentukan nilai dari cos A ditambah B. Jadi, kita misalkan sin A sama dengan Y per R. Sehingga nilai Y sama dengan 4 dan R sama dengan 5. Maka untuk mencari nilai X kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu X sama dengan akar R kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita substitusikan nilai R sama dengan 5 dan Y sama dengan 4. 5 kuadrat sama dengan 25, 4 kuadrat sama dengan 16. 25 dikurang 16 sama dengan 9. Akar dari 9 sama dengan 3. Kemudian untuk cos B sama dengan X per R, sehingga X sama dengan 12 dan R sama dengan 13. Sehingga untuk mengetahui nilai Y, kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu Y sama dengan R kuadrat dikurang X kuadrat.
R sama dengan 13, jadi 13 kuadrat sama dengan 169 dikurang 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi 169 dikurang 144 yaitu akar 25. Akar 25 yaitu 5. Dengan demikian diperoleh untuk sin A sama dengan 4/5 dan cos A sama dengan 3/5. Dan untuk cos B sama dengan 12/13 dan sin B sama dengan 5/13. Maka cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Cos A sama dengan 3/5 dikali cos B 12/13 dikurang sin A 4/5 dikali sin B 5/13. 3/5 dikali 12/13 sama dengan 36/65. Ya. Kalian sudah tahu kan bagaimana cara perkalian pecahan sehingga menghasilkan 36/65. Kemudian 4/5 kali 5/13 sama dengan 20/65. Jadi penyebutnya sudah sama, yaitu 65, sehingga 36 dikurang 20 sama dengan 16/65. Kita lanjut untuk rumus trigonometri sudut ganda, di mana kita akan bahas sudut ganda untuk rumus sin. Sin 2 alfa sama dengan sin alfa ditambah alfa. Sama halnya sin alfa dikali cos alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa. Sehingga 2 sin alfa dikali cos alfa. Dengan demikian rumus sudut ganda sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Kita lanjut untuk membahas rumus trigonometri sudut ganda. Rumus pertama yang kita bahas yaitu sin 2 alfa. Ya. Seperti namanya ya, sudut ganda berarti sudutnya itu sama, ganda ya. Jadi sin 2 alfa sama dengan sin alfa ditambah alfa. Sehingga sin alfa dikali cos alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa sama dengan 2 kali sin alfa dikali cos alfa. Ya. Lain halnya dengan rumus trigonometri dua sudut. Kalau dua sudut dia ada sudut alfa dan sudut beta. Kalau ini dia sudut ganda sehingga sudutnya sama, yaitu alfa dan alfa, sudut alfa. Jadi ada dua sudut alfa. Ya, dengan demikian sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Kita lanjut untuk rumus cos 2 alfa sama dengan cos alfa ditambah alfa. Sehingga cos alfa dikali cos alfa dikurang sin alfa dikali sin alfa. Ya, cos alfa dikali cos alfa sama dengan cos kuadrat alfa. Kemudian sin alfa kali sin alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Dengan demikian rumus cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Karena telah diketahui cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, ya, maka kita turunkan untuk nilai dari cos kuadrat alfa, yaitu nilainya 1 dikurang sin kuadrat alfa. Ya, ini nilainya dari mana? Ini merupakan nilai dari persamaan Pythagoras untuk trigonometri, di mana bentuk persamaannya yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Ya, jadi kalau ditanyakan cos kuadrat alfa, berarti cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Lanjut, turun negatif sin kuadrat alfa. Selanjutnya sama dengan 1. Ya, negatif sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, maka hasilnya negatif 2 sin kuadrat alfa. Sehingga rumus untuk sudut ganda cos yang kedua, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Selanjutnya, untuk
rumus cos 2 alfa untuk sudut ganda yang ketiga, yaitu sama seperti tadi, sudah diketahui cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ya, akan tetapi di sini yang diturunkan persamaannya yaitu untuk sin kuadrat alfa. Sehingga nilai dari sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Ya, ini persamaannya sama seperti persamaan yang tadi ya, yaitu asalnya dari persamaan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga kalau yang ditanyakan sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Sehingga persamaannya cos kuadrat alfa dikurang negatif cos kuadrat alfa, sehingga negatif kali negatif positif, sehingga hasilnya 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Jadi untuk rumus yang ketiga, sudut rangkap dari cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Kita lanjut untuk rumus sudut rangkap selanjutnya, yaitu rumus tan 2 alfa. Di mana tan 2 alfa sama dengan tan alfa ditambah alfa sama dengan tan alfa ditambah tan alfa per 1 dikurang tan alfa dikali tan alfa. Sehingga tan alfa ditambah tan alfa sama dengan 2 tan alfa. Tan alfa dikali tan alfa sama dengan 1 dikurang tan kuadrat alfa. Sehingga rumus sudut rangkap untuk tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Kita lanjut pada rumus perkalian sinus dan kosinus. Ya, jadi kita bahas untuk rumus trigonometri perkalian sinus dan kosinus, di mana sudutnya ada 2, yaitu sudut alfa dan sudut beta. Jadi sin alfa dikali cos beta, rumus perkaliannya yaitu sama dengan 1/2 dikali sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Dan untuk cos alfa, jadi dibalik ya, cos alfa dikali sin beta sama dengan 1/2 dikali sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Jadi diperhatikan ya, untuk rumus yang pertama kalau sin alfa dikali cos beta, maka rumusnya dia dijumlah. Sudut sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta dikali 1/2. Jadi selanjutnya kalau cos alfa dikali sin beta, maka dia rumusnya dikurang. Sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta dikali 1/2. Ya. Lanjut untuk cos alfa dikali cos beta. Ya, sama dengan 1/2 dikali cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Ya. Untuk rumus sin alfa dikali sin beta sama dengan negatif. Diingat ya, negatif kalau untuk sin alfa dikali sin beta, dia rumusnya negatif 1/2 dikali cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Sekarang kita akan bahas rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Rumus yang pertama yaitu sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin kali 1/2 alfa ditambah beta dikali cos 1/2 alfa dikurang beta. Kemudian untuk rumus sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos kali 1/2 alfa ditambah beta sin 1/2 alfa dikurang beta. Kemudian untuk rumus cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos
kali seperdua alfa ditambah beta dikali cos seperdua alfa dikurang beta. Dan untuk rumus cos alfa dikurang cos beta sama dengan negatif 2 sin seperdua alfa ditambah beta kali sin seperdua alfa dikurang beta. Jadi perhatikan baik-baik untuk rumusnya, sehingga nanti jika ada suatu soal atau permasalahan tinggal disesuaikan atau disubstitusikan saja ke dalam rumus. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu hitunglah nilai sin 2b, cos 2b, dan tan 2b jika sin b sama dengan 3/5 dan b sudut lancip. Ya, untuk penyelesaiannya diketahui sin b sama dengan 3/5 sehingga y sama dengan 3 dan r-nya sama dengan 5. Ya. Sehingga diperoleh x sama dengan 4. Ya. X sama dengan 4. Ya, kalian sudah tahu kan diperoleh dari mana? Ya, diperoleh dari persamaan Pitagoras, yaitu x sama dengan r kuadrat dikurang y kuadrat. R-nya sama dengan 5, berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. Dikurang 3 pangkat 2, 9. Jadi 25 dikurang 9, yaitu 16. Akar dari 16, yaitu 4. Sehingga X-nya sama dengan 4. Maka diperoleh sin B sama dengan 3/5, cos B sama dengan 4/5, dan tan B sama dengan 3/4. Selanjutnya, kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan trigonometri sudut ganda, yaitu untuk rumus sin 2B sama dengan 2 sin B dikali cos B, sehingga 2 dikali 3/5 dikali 4/5. Ya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kali 4, 24. Jadi 24 per 5 kali 5, 25. Jadi sin 2B sama dengan 24/25. Ya, untuk cos 2B sama dengan cos kuadrat B dikurang sin kuadrat B. Sehingga 4/5 kuadrat dikurang 3/5 kuadrat. Jadi 4/5 kuadrat menghasilkan 16/25. Kemudian 3/5 kuadrat menghasilkan 9 kurang 25 kuadrat. Ya. Jadi karena penyebutnya sudah sama sehingga langsung saja dikurang. 16 dikurang 9 sama dengan 7. Ya. Jadi hasilnya adalah cos 2B sama dengan 7/25. Jadi seharusnya di sini 25 ya, bukan 5. Kurang dikasih masuk nih angka 2-nya di situ. Kita lanjut untuk menentukan nilai dari tan 2B. Sama dengan 2 kali tan B per 1 dikurang tan kuadrat B. Selanjutnya tinggal kita substitusi saja nilai dari tan B. Jadi 2 kali 3/4 per 1 dikurang 3/4 kuadrat. Jadi 2 kali 3/4 yaitu 6/4. Kemudian satunya turun, dikurang 3/4 kuadrat yaitu 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, jadi 9/16. Selanjutnya penyebutnya ini kita rasionalkan dulu. 1 dikurang 9/16, kita misalkan 16/16. 16/16 kan 1, jadi 16 dikurang 9 yaitu 7 ya. Seharusnya di sini 7 bukan 17. Salah ketik ya. Ya, seharusnya hasil penyebutnya ini yaitu 7/16. Ya, sekarang tinggal kita kali silang saja. Jadi pembilang dikalikan penyebut dan
penyebut dikalikan pembilang. Jadi 6 dikali 16 ya. Kemudian 4 dikali 7. Jadi hasilnya yaitu 96/28. Jadi 6 kali 16 96, 4 kali 7 28. Jadi bisa nanti ini disederhanakan. Mohon maaf ini tadi salah ketik. Jadi hasilnya tidak sesuai. Kita lanjut. Contoh soal yang kedua yaitu kalian tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, hitunglah nilai dari cos 105 derajat, cos 15 derajat, dan sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Ya, penyelesaiannya untuk cos 105 derajat, cos 15 derajat dapat dihitung dengan rumus perkalian dua sudut, yaitu kita bahas contoh yang kedua, yaitu tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, hitunglah nilai dari cos 105 derajat dikali cos 15 derajat dan sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Jadi untuk menentukan nilai dari cos 105 derajat dan cos 15 derajat, kita menggunakan rumus perkalian dua sudut. Rumus perkalian dua sudut ya untuk rumus cos, di mana rumusnya yaitu cos alfa dikali cos beta sama dengan 1/2 kali cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Selanjutnya kita tinggal substitusikan saja nilai dari cos 105 derajat dan cos 15 derajat ke dalam persamaan. 105 derajat merupakan sudut alfa dan 15 derajat merupakan sudut beta. Jadi tinggal kita substitusikan saja dalam persamaan sehingga 1/2 kali cos 105 derajat ditambah 15 derajat ditambah cos kali 105 derajat dikurang 15 derajat. 105 tambah 15 yaitu 120. Kemudian 105 dikurang 15 yaitu 90. Jadi sama dengan 1/2 dikali cos 120 ditambah cos 90 derajat. Ya, cos 120 yaitu negatif 1/2. Cos 90 yaitu 0. Sehingga negatif 1/2, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Negatif 1/2 ditambah 0 yaitu negatif 1/2. Negatif 1/2 dikali 1/2 yaitu negatif 1/4. Ya, lanjut. Kita tentukan untuk sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Jadi, kita tahu untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus menggunakan rumus penjumlahan dua sudut. Ya, rumusnya yaitu sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin kali 1/2 alfa tambah beta dikali cos 1/2 alfa dikurang beta. Ya. Pastinya, kalian bisa mengerjakan kan ini persamaan ini karena tinggal disubstitusikan saja sudutnya ke dalam persamaan, kemudian ditentukan sudut istimewanya berapa. Ya, itulah hasil penjumlahan dari kedua sudut 75 derajat dan 15 derajat. Ya, coba nanti kalian kerjakan ya.